Cara termudah buat teman-teman untuk segera bisa memperkenalkan websitenya ke orang-orang, ke pelanggan dan sebagainya, walaupun website itu belum ada isinya, masih dalam perbaikan, masih dalam pembuatan, adalah dengan membuat halaman seperti ini ya. Yang tampak di layar ini saya maksudkan adalah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya bisnis, punya usaha, mungkin kafenya sudah ada misalkan, tapi websitenya baru mau rilis nih, baru mau dibikin ya, belum ada isinya, masih kosongan, tapi pengen segera masukin alamat website itu di sosial media atau di banner-banner ya. Nah, supaya nanti pelanggan nggak kecewa ngelihat datang-datang ke website, ngelihat isinya masih berantakan, masih nggak ada isinya, mendingan teman buatin halaman website seperti ini dulu, atau halaman website welcome page atau waiting list, atau ya intinya ini landing page yang isinya pengumuman kalau website kita itu belum belum ready, baru dibikin, baru dibuat dan sebagainya ya. Supaya apa ya? Supaya nanti pelanggan tuh bisa langsung tahu website kita dan nggak kecewa kalau datang, dan bisa kita arahkan ke sosial media yang lain. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ini saya ada website dengan alamat domain seperti ini ya. Misalkan teman-teman punya juga cafeapa.com gitu ya. Bisa langsung di-share kan ke sosial media, tapi begitu mereka datang, mereka nggak kecewa karena isinya juga sudah, tampilannya sudah rapi ya, walaupun isinya belum banyak, belum ada, tapi mereka bisa baca pengumuman yang teman-teman bikin, dan mereka sambil nunggu bisa diarahkan ke sosial media, misalkan ke TikTok. Kalau mereka klik TikTok nih, misalkan dia langsung kebawa ke akun TikTok kita atau ke akun TikTok bisnis teman ya. Ini saya sebut sih dengan namanya tuh halaman selamat datang ya, atau welcome page ya. Apapun itu sebutannya, fungsinya kira-kira seperti itu ya. Dengan cara ini teman-teman bisa langsung mempromosikan apa namanya websitenya, alamat websitenya di misalkan di flyer-flyer atau di konten sosial media ya, walaupun belum jadi websitenya. Nanti kalau udah jadi, barulah halaman ini nanti dipindahkan. Oke, nah gimana caranya bikin website seperti ini dengan halaman ya selamat datang, walaupun belum ada isinya, tapi bisa segera dirilis. Saya kasih tahu caranya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, saya contohin di sini saya menggunakan hosting dari Hostinger. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau masih baru, jadi kalau kita membuat website itu kita wajib punya hosting dulu. Nah, hosting ini kita harus langganan ya di penyedia layanan web hosting. Nah, salah satu yang saya rekomendasiin adalah Hostinger. Hostinger ini bukan perusahaan dari Indonesia ya. Kalau teman-teman lihat mungkin di sini bahasanya bahasa Indonesia memang, tapi sebenarnya Hostinger ini adalah perusahaan global ya, yang beroperasi di seluruh dunia, jadi punya klien nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia ya. Cuman karena kita ini bukanya dari Indonesia, lokasi teman-teman ada di Indonesia, makanya langsung otomatis dibawa ke halaman Hostinger Indonesia ya. Kalau teman-teman cek ke bawah ini ada paket-paketnya, teman-teman boleh pilih paket yang terserah teman-teman butuhnya apa. Kalau saran saya sih, misalkan lagi belajar, jangan pilih yang single ya, karena single ini kan untuk satu website. Sementara kalau kita tuh belajar tuh sebenarnya kita butuh beberapa website ya. Maksudnya kalau nanti udah bikin satu, kita bikin lagi yang lain tanpa mengganggu website yang sebelumnya. Makanya teman-teman pilih yang bukan satu website ya, minimal ya yang paket premium ya. Ini bisa sampai 25 website ya. Atau kalau misalkan teman-teman sudah paham, kebutuhannya sudah lebih dari itu, bisa pilih yang bisnis ya, bisa untuk 50 website. Oke. Nanti speknya bisa teman-teman baca. Yang pasti untuk mulai paket premium, bisnis dan sebagainya ini sudah dapat gratis domain ya teman-teman ya. Nih di sini tertulis jelas ya, gratis domain. Ini juga gratis domain. Oke. Nah teman-teman jangan ragu soal layanan, soal keamanan dan segala macamnya, karena itu tadi Hostinger ini udah perusahaan global, nggak cuma di Indonesia, kliennya pun banyak, nggak cuma dari klien-klien di Indonesia yang juga sudah tampil di halaman awal ini ya, tapi dia punya 3 juta nih teman-teman ya, dipercaya 3 juta pelanggan di seluruh dunia. 3 juta tuh banyak banget ya, makanya teman-teman nggak perlu ragu pakai layanan hosting dari Hostinger ini. Oke, jadi silahkan pilih aja, dan nanti jangan lupa ya masukin kode kupon supaya dapat diskon 10%. Ini saya kasih contoh ya, misalkan teman-teman pilih paket yang premium ini ya, di sini ada paket premium, kita pilih paket ya. Oke, di sini nanti ada pertanyaan, teman-teman mau pilih langsung langganannya berapa bulan, misalkan 48 bulan atau 1 bulan saja ya. Kalau 1 bulan jatuhnya 100.000 selama 1 bulan ya. Atau misalkan mau 12 bulan lagi, 12 bulan aja ya, atau 24 bulan, itu beda-beda harganya karena semakin panjang langganannya semakin murah ya biaya per bulanannya. Nah, di sini contoh ya, ini 1 tahun atau 12 bulan itu biayanya adalah 400 sekian ribu ya. Kalau teman-teman masukin kode kupon saya itu saya taruh di deskripsi ya, teman-teman ya, bisa cek nanti kodenya DHIKA HST seperti ini.
terus klik tambahkan, nanti akan berubah atau berkurang jadi lebih murah lagi 10% ya. Nih, tadi harganya kan 470.000, sekarang sudah 430.000. Jadi lumayan banget buat menghemat ya teman-teman. Nah, anggap aja teman-teman sudah selesai transaksi seperti yang saya contohin di video ini. Ya, nanti teman-teman langsung aja login ya. Kalau sudah transaksi, sudah bayar dan segala macamnya, nanti kan ada notifikasi di email ya. Teman-teman bisa langsung lanjut aja login masuk ke akun hostinger kita ya. Ini saya tunjukin kalau misalkan kita login, nanti pertama kali pas kita setelah bayar, setelah aktif itu munculnya seperti apa dan kita mulainya kayak gimana. Oke, saya tunjukin ke teman-teman. Ini saya verify dulu. Nah, ini halaman awal pada saat kita membeli atau berlangganan di Hostinger ya. Nah, biasanya nanti kalau teman-teman pilih paket yang gratis domain, nanti juga ada apa ya, perintah untuk mengklaim free domain ya. Tapi kalau di sini saya udah pernah klaim free domainnya, jadi saya nggak tunjukin ya untuk klaim free domain itu bagaimana ya. Tapi teman-teman bisa lihat kok di video sebelumnya, sebelum-sebelumnya saya udah bikin beberapa video tentang Hostinger ini, ada di situ caranya ya. Oke, selanjutnya, jadi kalau misalkan teman-teman itu baru ya, begitu masuk ke website atau website list ini biasanya kosong ya. Ini saya ada beberapa karena sebelumnya saya udah bikin website ya, jadi muncul di sini. Tapi kalau teman-teman itu baru akunnya biasanya nanti kosong ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita bikin website ya. Teman-teman klik add website, terus saran saya sih pilih yang WordPress aja ya. Nanti supaya gampang, karena WordPress kan sudah familiar banget, tutorialnya juga banyak banget di YouTube. Kalau ada apa-apa juga tinggal cari di YouTube aja, tutorial tentang WordPress itu banyak banget ya. Berikutnya kita pilih bahasa, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan lainnya bisa. Terus untuk email ini silahkan diisi email teman-teman, dan passwordnya silahkan dibikin dengan kriteria seperti ini. Email dan password ini gunanya kalau misalkan nanti kita login ke halaman dashboard WordPress-nya ya. Tapi karena kita menggunakan panel Hostinger, nanti kita tuh nggak butuh login-login. Pokoknya udah tinggal otomatis aja. Oke, kalau sudah klik next. Sampai di sini kita pilih yang create blank set aja ya. Jadi kita bikin website kosongan, nggak pakai AI dan nggak pakai template. Langsung aja saya klik di sini. Nah, sampai di sini berikutnya adalah kita memilih domain. Nah, jadi di awal tadi kan saya udah info ke teman-teman kalau setelah beli atau setelah langganan hosting, segera klaim gratis domainnya. Fungsinya ini teman-teman, jadi pas sampai di halaman ini kita tinggal pilih saja domain yang kita sudah punya ya, karena otomatis sudah keluar di sini kalau kita sudah punya domain, walaupun itu domainnya gratisan dari Hostinger ya. Jadi di sini saya nggak perlu ngetikin lagi, kalau misalkan nggak muncul pun tinggal diketik lagi aja domain yang sebelumnya udah kita pilih. Nah, di sini saya pilih yang domain ini ya, kan udah ada, tinggal saya pakai aja gratis. Terus kita pilih install WordPress. Proses instalasi WordPress seperti biasanya nggak butuh waktu lama ya, paling cuma sekitaran 1 menit atau 2 menit sudah selesai. Oke teman-teman, ini sudah 100%, jadi sudah beres ya untuk instalasi WordPress-nya. Dan otomatis kita akan dibawa ke halaman dashboard WordPress kita ya. Jadi seperti ini tampilan dashboard WordPress kita. Sampai di sini sih website kita udah jadi ya. Jadi kalau kita mau cek tampilannya sudah bisa, tapi ya pastinya masih kosong ya, masih blank kan, kita bikin blank site ya. Oke, lanjut kita kembali ke halaman dashboard WordPress kita. Seperti ini ya halaman dashboard WordPress-nya. Nah, kita perlu menginstal plugin ya. Jadi sebenarnya ini bebas sih, apa namanya, penggunaan plugin atau nanti builder websitenya atau temanya itu bebas ya. Tapi di video kali ini saya akan kasih ke teman-teman caranya kalau kita pakai plugin namanya Elementor ya. Elementor tuh tools atau plugin yang memang apa ya, sangat-sangat memudahkan kita para pembuat website yang nggak ngerti coding. Jadi teman-teman yang nggak ngerti teknik pembuatan website dari nol menggunakan coding itu pakai Elementor aja nanti bisa drag and drop ya. Itu gampang banget ya. Makanya ini saya rekomendasikan ke teman-teman. Oke, kita pakai plugin ya. Di sini ada menu plugin, kita install plugin ya. Klik aja di sini. Jadi dengan menggunakan Elementor tuh kita bisa bikin dari nol ya. Nggak cuman menggunakan template-template yang udah tersedia, tapi ini akan menambah skill teman-teman. Kalau mau bikin dari nol itu sesuai dengan kemauan kita itu seperti apa, sangat-sangat bisa di custom ya kalau kita bikin dari nol nggak pakai template. Memang butuh waktu lebih lama kalau membuat website yang sempurna dengan Elementor, tapi skill teman-teman pasti akan bertambah ya ketika membuat dari nol nggak pakai template. Oke, langsung aja di sini ada menu add plugin, kita tambahkan plugin, terus kita ketik langsung ya di halaman pencarian, kolom pencarian kita ketik aja Elementor. Nanti dia akan muncul ya, banyak banget ya.
Tapi yang kita butuhkan yang utama adalah ini ya, Elementor Website Builder ya, atau website builder itu untuk membuat website ya, pembangun website ya, untuk membangun website, bikin halaman, bikin elemen-elemen di dalamnya ya, seperti add-on atau tools tambahan yang menambah fungsi dari Elementor sendiri ya. Jadi yang utama ini, tambahannya kalau teman-teman perlu ya nanti bisa dieksplor sendiri. Oke, langsung aja kita klik install now. Terus lanjut kita activate ya, atau kita aktifasi. Jadi setiap kita menginstal plugin, jangan lupa untuk diaktifasi ya. Nah, di sini ada pertanyaan kalau teman-teman tuh mau membuat akun Elementor atau enggak. Kalau enggak bisa di skip atau dihapus aja, dihapus halaman ini, diklik ini ya, X ini ya, kita tutup, nggak masalah. Tapi saran saya sih dikonekkan ke akun Elementor ya, supaya nanti tuh ya mungkin kalau misalkan kita butuh tema-tema, bisa pakai tema Elementor yang udah tersedia ya. Caranya kalau mau bikin akun Elementor, teman-teman bisa klik create account. Kalau yang sudah punya bisa connect your account ya. Teman-teman bisa bebas pilih yang create my account atau connect your account. Ini saya connect saja karena sebelumnya saya udah bikin. Nah, nanti muncul window seperti ini. Langsung saya connect ya. Nggak di connect pun nggak masalah kok teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kalau kita mau menambahkan template yang udah ada di Elementor, kita mau pakai tuh kita diminta untuk untuk menghubungkan ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri dari nol ya nggak masalah ya. Oke. Setelahnya terus ini saya mau skip, mau continue boleh. Ini saya skip aja teman-teman ya. Ini saya skip, langsung aja deh saya close di sini aja ya. Saya close di sini. Nah, nanti kita akan kembali ke halaman ini ya. Kalau teman-teman klik di bagian plugin lagi, nanti sudah ada nih. Tuh ya, Elementornya sudah terinstall. Oke. Nah, berikutnya kita membuat yang namanya page ya, atau halaman ya. Di sini ada pages atau laman. Kalau bahasa Indonesia, teman-teman klik aja, bisa langsung add page ya. Boleh, kita langsung add page. Nah, ini masih blank seperti ini ya. Dan kita ditawarin nih, mau pakai pattern atau layout yang seperti apa, itu ditawarin langsung oleh Elementor ya. Tapi kalau nggak mau dipakai juga nggak masalah ya. Misalkan kita mau bikin halaman coming soon nih, paling gampang sebenarnya ya udah kita pilih pattern saja. Contohnya ini ya, nih, ini sudah ada halaman coming soon nih. Kalau kita cek tuh, langsung muncul seperti ini ya. Sudah ada langsung halaman seperti ini dengan foto dan tulisan-tulisan yang kita bisa ganti ya. Ini sudah diaturin fontnya seperti apa, warnanya seperti apa, udah diaturin dari Elementornya ya. Kalau kita mau pakai tinggal ini dipublish aja ya. Dipublish itu maksudnya halaman yang udah kita bikin ini diterbitkan ya. Di sini ada tombol publishnya. Kalau mau diedit tinggal diklik saja mau diedit yang mana. Misalkan teksnya mau diganti ya tinggal diketik aja di sini ya. Misalkan selamat datang gitu ya. Tapi ini pengeditan ini tidak menggunakan Elementor ya. Ini masih dari bawaan WordPress-nya ya. Kita belum masuk ke menggunakan Elementor. Oke. Tapi ini cara termudahnya kalau teman-teman menggunakan template atau tadi yang udah disediakan ya, itu tinggal pilih aja ya. Tapi kalau mau bikin menggunakan Elementor, saya tunjukin caranya ya. Jadi di halaman tadi awal ya, kita ulangi lagi dari awal, kita bikin pages. Terus di sini ada add page ya, kita klik add page. Nah, di sini kan tadi dikasih pilihan ya, kita mau pakai pattern atau enggak ya. Kalau enggak, kita di close aja. Di sini kita close, tutup ya. Nanti akan blank seperti ini ya. Ini belum pakai Elementor teman-teman, jadi masih pakai bawaan WordPress-nya ya. Nah, kita kalau mau pakai Elementor, teman-teman klik di sini nih, ada Edit with Elementor. Kita pilih Edit dengan Elementor, nanti akan terbuka ke halaman pengeditan menggunakan Elementor. Oke, jadi seperti ini ya. Contohnya misalkan kita mau menggunakan image atau foto sebagai background, mungkin backgroundnya itu seperti gambaran kalau orang lagi bekerja atau konstruksi sedang berjalan dan sebagainya. Terus nanti kita tambahin teks website sedang dalam pembuatan, misalnya kayak gitu. Caranya gini teman-teman ya. Oke, jadi kita membutuhkan sebuah foto sebagai backgroundnya. Kalau teman-teman sudah punya tinggal di-upload saja ya. Kalau belum punya bisa cari misalkan di Pixabay ya, pixabay.com kayak gini. Terus ketik aja misalkan under construction ya, atau welcome gitu-gitu ya, kata-katanya bebas sih. Contoh ini saya ngetikin pakai kata pencariannya under construction, terus tinggal pilih-pilih aja seperti apa yang mau dipakai nih ya, tinggal pilih ya. Ini gratis teman-teman ya, bisa dipakai nih. Mungkin ini atau ini ya. Ini saya contohkan saya pakai yang ini, yang helm ini ya. Terus di sini ada tombol download, silahkan di-download, nanti akan terdownload di laptop atau komputer kita. Kalau sudah, kita balik ke Elementor ya. Terus ini saya close dulu ya.
Nah, di sini ada kotak yang garis putus-putus ya. Ini kita perlu menambahkan apa namanya kontainer ya. Jadi di sini ada tombol plus, kita pilih dulu. Kita pilih yang flagbox aja ya. Saya pilih yang flagbox. Terus saya pilih yang ini, nanti arahnya strukturnya ke bawah. Saya pilih yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mau menambahkan foto tadi sebagai background. Kita pilih ini kontainernya ya. Jadi kalau di Elementor tuh kita nanti bisa memilih elemen-elemen yang ada di sini dan nanti ada pengaturannya. Contoh ya, ini kita klik di sini, muncul di sini pengaturannya. Kalau kita menambahkan lagi, ya di sini ada kita klik plus kan di sini ada pilihan nih. Kita mau nambahin apa nih? Mau nambahin teks, gambar, video, tombol atau button dan sebagainya ya. Contoh ini saya pilih yang di sini, saya mau ngisi gambarnya ini backgroundnya sebagai gambar sebagai background, saya pilih di sini. Di sini nanti akan muncul pengaturannya nih, otomatis ya, pengaturan terkait dengan kontainer ini. Di sini ada tulisannya edit container. Jadi yang kotak ini tuh namanya kontainer. Di sini ada pilihan style, saya pilih style. Terus ada background overlay dan sebagainya ya. Saya pilih background. Kita sebenarnya bisa pilih mau backgroundnya solid, warna gini juga bisa ya. Nih seperti ini bisa ya. Tapi pakai gambar juga bisa. Kalau pakai gambar kita klik choose image-nya. Kita tinggal masukin aja foto yang kita udah download ke sini. Oke, ini saya drag ke sini langsung. Nah, ini udah ada ya fotonya, saya tinggal pilih saja. Terus di sebelah bawah itu ada select ya, kita pilih ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah jadi, fotonya sudah ada, cuman di sini belum kelihatan ya. Kita tambahin dulu teksnya, nanti kita bisa atur ya. Kita klik di sini, saya tambahkan teks. Nah, ini yang saya bilang drag and drop ya. Tinggal kita pilih teks, misalkan kita tarik ke sini, masukin di sini, udah muncul kan ya. Terus nanti kita pilih tombol, misalkan ya, kita add lagi nih, kita pilih ya. Di sini ada macam-macam ya. Kita pilih yang namanya akun sosial media ya, tombol ya. Kita cari nih, bisa di scroll di bawah atau pakai pencarian juga bisa ya. Nih contoh misalkan ini ada social icon, kita pilih di sini, masukin ya. Jadi nanti misalkan orang setelah datang ke halaman ini, websitenya masih kosong, mereka bisa lanjut nih pilih ke channel YouTube kita atau channel Telegram atau TikTok dan sebagainya ya. Nah, ini anggap aja udah ya, sementara seperti ini. Terus backgroundnya gimana tadi? Kok nggak muncul? Nah, teman-teman balik lagi nih ke kontainer. Nah, di sini ada pengaturan ya, image resolusinya, posisinya, attachmentnya, dan sebagainya ya. Kita pilih misalkan display size-nya, kita mau pilih konten, atau misalkan kita pilih cover. Nanti teman bisa lihat ya bedanya apa. Oh, kalau cover tuh seperti ini. Oh, kalau konten tuh seperti ini. Kalau misalkan auto seperti apa, itu kelihatan banget teman-teman ya. Kita coba yang misalkan auto gini ya. Terus ini kita isi dulu teksnya. Maaf gitu ya, website akan segera rilis gitu ya. Silahkan datang lain waktu atau kunjungi media sosial kami di bawah ini. Oke, nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita bisa atur nih teksnya mau seperti apa, tulisannya, warnanya dan sebagainya ya. Kita atur di tengah, terus tipografinya di sini ada fontnya mau seperti apa ya. Terus nanti pilihan warnanya di sini ada color ya. Kita mau pilih warna hitam misalkan ya, bebas banget teman-teman ya. Oke, berikutnya kita coba layoutnya ini kita benerin dulu ya. Karena kan kita nggak mungkin rilis website dengan tampilan seperti ini ya. Nih, contohnya tampilannya kayak gini ya. Kalau dibuka kan aneh banget ya. Aneh banget teman-teman ya. Ada nama website kita di sana, di atas, terus fontnya juga seperti ini. Dan ini banyak teks-teks yang mungkin pengunjung nggak perlu tahu ya. Nah, kita rapiin dulu caranya. Ini kalau mau ngeluarin lagi pengaturan Elementornya bisa klik di sini. Nah, oke. Nah, di sini di atas tuh ada yang namanya page setting atau pengaturan halaman ini ya. Kita klik aja page setting. Di sini ada statusnya masih draft ya. Fitur image-nya bisa kita ganti. Terus di sini ada page layout-nya kita bisa ganti. Teman-teman bisa explore ya. Bedanya apa sih? Misalkan kita pilih yang Elementor Canvas. Nanti bedanya kayak gimana nih? Oh, ternyata kayak gini nih tampilannya bersih ya. Teks yang tadi udah nggak ada. Nih ya, teks yang tadi udah nggak ada ya. Yang teks-teks mengganggu tadi nggak ada. Kita kalau dilihat dari HP nanti, nah seperti ini lebih clean lagi ya. Oke ya. Nanti ini kalau pakai yang tadi ya, pakai Elementor Canvas. Kalau pakai full width
teman-teman silahkan aja diekspor ya. Jadi pentingnya untuk mengekspor tuh nanti teman-teman bisa belajar tahu sendiri ya, oh kira-kira begitu ya. Oke, kita balikin ya, karena kalau pakai full width ini masih ada nama, alamat websitenya dan sebagainya itu masih muncul. Kita pilih yang Elementor Canvas saja. Oke, seperti ini ya. Nah, di bagian kontainer ini kan ada pengaturan kontainer ya. Di sini ada layout, style, dan sebagainya. Kita bisa pilih height-nya atau tingginya kita bisa atur ya. Minimalnya berapa. Contoh nih, minimalnya segini. Misalkan kita atur 800 pixel gini ya. Misalnya ya. Hanya permisalan, oke. Terus kita mau ini teksnya agak ke bawah atau ke tengah ya. Kita pilih aja teman-teman ya. Di bagian masih di bagian edit kontainer ini juga ada alignmentnya ya. Jadi kita mau konten yang dia ada dalam kontainer ini mau di tengah-tengah itu bisa ya. Di sini ada pengaturannya nih ya, ada seperti ini tuh ya. Langsung pindah ke tengah kan, mantap ya. Oke, terus kita mau ubah lagi apa nih? Misalkan mau lihat dulu previewnya kalau di HP gimana. Di HP seperti ini, wah ini teksnya gambarnya nggak kelihatan. Nanti kita bisa atur teman-teman ya. Kita balik lagi ke foto yang tampilan laptop atau desktop seperti ini. Terus gambarnya mau kita samarkan sedikit, gimana caranya? Gampang ya, kita masih di pengaturan kontainernya. Kalau nggak muncul kita klik di sini, nanti akan muncul ya edit kontainer. Di bagian style kita pilih ini nih, image apa ya, image background ini kita kecilkan. Nah ini ada background overlay-nya, kita pilih dan kita ganti warna ya. Misalkan ini ganti warna hitam kayak gini ya, tuh ya. Seperti ini kan agak-agak samar ya. Ini mau tingkat kesamarannya bisa diatur juga nih, transparansinya ya. Terus misalkan kita mau pakai yang seperti ini aja, full gini, oke nggak masalah ya. Nah teksnya biar kelihatan ini saya ganti warna putih. Oke, kita ganti warna putih. Nah, ganti teksnya, fontnya misalkan fontnya ganti yang apa ya? Ganti yang font lain bisa teman-teman ya. Misalkan pakai Poppins ini. Nah, seperti ini ya. Terus line height-nya atau jarak ininya atas bawahnya mau ditambahkan agak jauh bisa banget ya. Tinggal diisi misalkan ini 40. Nah, seperti ini kan. Oke ya, jadi fleksibel banget cara mengaturnya. Terus ini sosial media yang udah kita masukin tadi, kita mau ganti. Misalkan Twitternya kita ganti, ya kita klik aja, kita ganti pakai misalkan TikTok gitu ya. Ada nggak TikTok? Kalau dicari dengan ketik nggak ada, silahkan pilih all icon dulu, terus cari gitu ya. TikTok. Nah ini ada nih. Karena di sini kan ada pilihannya ya, ada recommend, ada all icon dan sebagainya. Kita pilih, kita insert. Nah tuh berubah ya. Facebook mau diganti apa yang lain, misalkan Instagram juga bisa. Kita klik lagi, kita tulis Instagram. Oke, kita masukin. Nah ya, tinggal teman-teman ganti aja URL-nya ya. Misalkan ini yang Instagram nih ada link Instagramnya apa, yang TikTok link TikToknya apa, yang YouTube link YouTube-nya apa. Jadi seperti itu aja ya teman-teman ya, gampang banget caranya. Nih, sekarang kalau kita atur pengaturan dari ini tampilan di website atau di website di laptop. Kalau misalkan pakai HP, nah seperti ini ya, masih apa ya, terlalu kosong ya, terlalu kosong. Kita coba pakai benerin ya, ini bagian kontainernya khusus yang tampilan HP. Nah ini untuk display size-nya kita coba yang konten. Nah kayak gimana tuh, teman-teman lihat ya bedanya seperti apa. Jadi ini fungsinya teman-teman untuk mencoba-coba itu seperti itu. Nanti akan melihat, oh nanti lama-lama hafal sendiri ya. Kalau pengaturannya itu pakai apa tuh bisa ya. Posisinya kita pilih yang misalkan center. Nah seperti ini ya, kan oke nih. Ya tampilannya seperti ini ya. Sama-sama terlihat website under construction ya. Fotonya terlihat di belakang dan ini teksnya putih lebih jelas. Oke. Jadi seperti itu caranya ya. Ini kalau mau saya kasih contoh, misalkan ini kita pilih yang TikTok gitu ya. Kita pilih akun TikTok, misalkan akun TikTok saya https tiktok.com _Andika. Oke, seperti ini harusnya udah benar ya. Bahkan warnanya pun bisa diatur ya, kita mau pakai official color atau mau di custom nih tuh ya, mau merah juga itu bisa juga diatur teman-teman. Mau diatur satu-satu atau semuanya bisa ya.
mau diatur ini circle modelnya tuh kayak gini atau kotak, itu bebas ya. Ini fleksibel banget, bener-bener fleksibel ya. Nah kalau sudah nanti ada pilihan juga di sini, ada link optionnya, mau di open new window atau enggak. Ini saya centang aja open new window, jadi kalau kita klik nanti halaman ini nggak hilang tapi terbuka halaman baru ya. Oke, kalau sudah misalkan ini seperti ini ya, kita klik publish ya. Di atas ini ada tombol publish, kita klik. Nah, kita lihat previewnya ya, kita lihat previewnya atau masuk ke halaman awal saja. Kita cek di WordPress-nya yang kita udah rilis. Ini kita reload ya, yang sudah publish di sini kelihatan teman-teman ya. Ini ada draft, ada namanya masih belum kita ganti ya. Ini masih seperti ini. Kita lihat dulu previewnya apakah benar yang tadi. Nah, ini benar ya, tapi ini namanya masih Elementor 13 nih, belum kita setting. Nah, gimana cara setting namanya dan alamatnya? Gampang ya teman-teman ya. Tampilannya sih udah oke sepertinya. Kita ganti, kita masuk ke sini. Nah, untuk mengganti nama halaman atau link halamannya bisa dengan di sini ya, di halaman pages nanti ada list ya, page atau halaman yang kita udah bikin. Kalau mau diganti bisa lewat sini. Ini ada menu edit ya, atau lewat halaman yang tadi. Teman-teman klik di sini pengaturan ya atau page setting. Nah, di sini ada title kan, judul. Misalkan kita ganti selamat datang gitu ya, atau welcome ya. Welcome. Halaman welcome seperti ini. Kita publish nih. Kalau kita publish dari sini, pasti di sini juga akan otomatis ganti ya. Ini belum ganti, coba kita refresh ya. Tuh ya, udah langsung ganti ya. Nah, ini kalau mau di close, teman-teman bisa ke sebelah kiri ya. Di sini ada exit WordPress. Dia nanti akan masuk ke halaman WordPress kita. Nah, ya, di halaman awal WordPress ya. Di sini langsung aja nih seperti ini ya. Ini kalau kita buka tadi tampilannya seperti ini. Kalau ada orang melihat akan baca ya, oh website akan segera dirilis ya. Lain waktu, ini tadi salah ketik ya, kunjungi sosial media kita. Bisa langsung misalkan klik link ini, link TikTok. Kalau diklik langsung terbuka ke halaman akun TikTok teman-teman atau akun YouTube teman-teman dan sebagainya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita mau share link website kita ini ke orang-orang, tapi kan nanti lebih mudahnya kan kita share domain kita ya. Misalkan ini saya punyanya domainnya di sogih.me. Kalau misalkan kita share ini, link ini, terus orang akan membuka link ini ya, tampilannya kan nggak kayak tadi, bukan welcome page ya. Tampilannya seperti ini. Padahal kita maunya tuh kalau orang datang ke domain saya, ke website saya, nanti orang tuh maunya, saya maunya orang tuh melihat halaman ini. Nah, caranya gimana? Caranya gini teman-teman ya. Ini kita edit dulu ya. Bebas sih mau diedit juga atau enggak masalah ya. Untuk mengedit halaman URL-nya ya. Jadi kalau teman-teman cek nih, di sini kan ada, saya ulangi lagi ya, saya back lagi. Ini ada view. Kalau teman-teman cek nih ya, nanti di bawah tuh ada alamatnya agak random ya. Contoh ya, ini tadi nih alamatnya kan sogih.me Elementor main 13, agak apa ya, random ya. Nah, kita bisa ganti ini sebenarnya teman-teman. Caranya adalah kita klik edit, oke. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada pengaturannya ya, nanti akan ada banyak informasi. Kalau nggak muncul, teman-teman bisa klik ini ya, tombol yang ini ya. Ini tuh bisa untuk menampilkan atau menyembunyikan settingan ini, settingan page-nya ya. Terus di sini nanti akan muncul dua tab ya, ada page, ada blog ya. Teman-teman pilih yang page. Terus di sini kita cari ya yang namanya Slack nih. Nah, di sini ada tulisannya Slack. Di sini ada Elementor, kita ganti. Nah, ini kita ganti misalkan nama halamannya jadi welcome ya. Jadi di sini nanti ada permalingnya kayak gini ya. sogih.me welcome kayak gitu ya. Ini kalau sudah kita save aja. Tadinya misalkan masih random ya. Tadinya kan misalkan tadi apa tuh Elementor strip 13 gini kan. Nah, tadinya Elementor strip 13, Elementor ya strip 13 tadinya kayak gini. Daripada seperti ini kita ganti aja supaya lebih rapi ya, welcome gini ya, welcome seperti ini, welcome. Terus kalau sudah biarin aja seperti ini ya, nanti kita klik save aja, kita klik save ya. Terus kalau mau view page bisa lewat sini, bisa lewat atas juga ada nih, ada preview dan sebagainya, ada view juga ya. Dan ini kalau kita kembali ke halaman WordPress ya, kita keluar dulu ya. Oke, berikutnya kita coba cek ya teman-teman ya. Jadi di sini ada view. Kalau teman-teman klik kanan, terus kita klik open link di new tab, kita buka. Nah, tampilannya sudah seperti ini dan alamatnya sudah berubah seperti ini ya. Welcome. Jadi sebenarnya
caranya bisa dengan cara ini teman-teman, yang dibagikan ada linknya, adalah link yang ini ya, tapi agak panjang ya. Nah, lebih singkatnya lagi bisa juga diatur seperti ini teman-teman ya. Pokoknya kalau kita mau buka halaman ini, nanti maksudnya ke halaman ini gitu ya. Kita ketik alamat ini, nanti otomatis masuk ke halaman welcome. Itu bisa banget ya. Jadi di sini ada di bagian setting ya, sebelah kiri bagian setting, terus ada menu reading ya. Kita pilih reading. Nah, di sini ada pengaturan nih, your homepage display atau halaman utama website kita tuh mau yang apa? Mau yang latest post atau postingan terbaru atau yang static page? Kita pilih yang static page ya, atau halaman yang statis yang kita udah tentukan. Nah, homepage-nya kita pilih yang ini, kita pilih yang select. Nah, di sini muncul kan yang tadi halaman welcome, kita pilih di sini, terus kita save ya, sudah di save. Jadi kalau misalkan kita copy ya, kita buka halaman ini, website ini, paste gini ya. Nih, kita enter. Nah, langsung masuk ke halaman ini. Jadi, caranya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau mempromosikan domain utamanya, nggak masalah ke orang-orang. Walaupun sebenarnya belum jadi, tapi orang-orang akan melihat ke halaman selamat datang ini, mereka bisa kita arahkan kemana-mana. Oke? Jadi seperti itu fungsinya, caranya untuk membuat halaman selamat datang, atau halaman welcome, atau halaman waiting, atau under construction dan segala macamnya itu seperti ini ya, termasuk untuk cara meredirectnya. Jadi ini tadi tuh namanya redirect ya, kita menentukan bukan redirect sih, tapi kita menentukan halaman homepage-nya tuh apa, itu kita bisa pakai menu ini ya, homepage display-nya di setting ke halaman ini. Oke, jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau coba, silahkan coba. Jangan lupa untuk pembuatan website teman-teman manfaatkan hosting dari Hostinger, dan jangan lupa manfaatin diskon 10% dengan masukin kode kupon yang saya sematkan di bawah video ini atau di deskripsi video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Semoga video ini bermanfaat ya.